Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak cucu kita, tergolong umat Rasulullah Muhammad SAW yang nantinya akan Amin. mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tentang fikih menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami. Malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu sampai pada bab tentang mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah suatu fasal. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai hal-hal yang mewajibkan seorang itu mandi, di antaranya adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam perempuan, kemudian keluarnya mani, kemudian haid, maka setelah haidnya selesai wajib mandi. Wajibnya mandi ya sebab adanya haid ini. Kemudian nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian wiladah. Wiladah itu adalah sebab adanya kelahiran, baik itu janin yang hidup berupa bayi maupun yang keguguran. Ya, itu karena kalau keluar itu ya belum umurnya keluar itu tetap wajib mandi. Kemudian mati. Mati juga ya wajib dimandikan. Ya, siapa yang memandikan adalah yang masih hidup. Nah, kemudian berikutnya akan dibahas mengenai rukun-rukun wudhu. Faslun ay hadza faslun fi furudil ghusli, yaitu suatu fasal tentang fardunya mandi atau rukun-rukun mandi. Nah, bedanya syarat dan rukun. Kalau syarat, syarat itu sesuatu yang wajib dipenuhi, ya, meskipun tidak berada di dalam rangkaian kegiatan itu. Jadi prasyarat lah boleh dikatakan seperti itu. Tapi kalau rukun, sesuatu yang wajib dipenuhi dan ada di dalam rangkaian kegiatan itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai rukun mandi. Furudul ghusli. Kewajiban dalam mandi itu isnani ada dua. Jadi rukun mandi ada dua. Yang pertama an-niyatu, yang pertama adalah niat.
Wa ta'mimul badani, yang kedua adalah meratakan badan, seluruh anggota badan, bil ma'i, dengan air. Jadi hanya dua saja ini. Dua saja rukun mandi. Maka kalau tidak dilakukan ya salah satunya, maka kemudian mandinya tidak sah. Jadi tadi yang mewajibkan dia mandi, kemudian dia mandi, tapi tidak memenuhi rukun mandi ini, maka mandinya tidak sah. Misalnya mandinya tidak diniatkan untuk mengangkat hadas besar. Nah, mandi ini berlaku umum Bapak Ibu sekalian. Yang tadi adalah wajib mandi, mandi juga ada yang hukumnya sunnah. Mandi juga ada yang hukumnya sunnah. Selain wajib, ada juga mandi yang hukumnya sunnah. Yang mandi yang hukumnya sunnah diantaranya adalah mandi untuk sholat Jumat. Kemudian mandi untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu mandi yang hukumnya sunnah. Nah, kalau mandi baik wajib maupun sunnah, apalagi yang wajib, tidak memenuhi rukun mandi ini, maka tidak dikatakan mandi. Jadi kalau dia itu tadi wajib mandi untuk mengangkat hadas besar, tidak memenuhi rukun mandi, maka hadas besarnya belum terangkat. Artinya dia belum dikatakan suci. Sholatnya tidak sah dan seterusnya menjadi tidak sah. Puasanya juga, kalau puasa kalau untuk laki-laki ya sah ya. Tapi kalau perempuan haid tadi dia apa belum mandinya belum benar, maka sholatnya seterusnya tidak sah. Nah, kalau untuk mandi sunnah, mandi yang hukumnya sunnah, maka tidak mendapatkan kesunahan mandinya. Yang harusnya mendapatkan pahala sunnah, menjadi tidak mendapatkan pahala sunnah, seperti mandi biasa. Jadi mandi dan mandi yang hukumnya ibadah dan mandi yang hukum yang biasa mubah itu bedanya hanya di dua ini saja. Kalau kita meratakan air ke sekujur tubuh kita, kita pakai sampo, kita pakai sabun, semua diratakan dengan air, tapi tidak kita niatkan mandi untuk mengangkat hadas besar, sama dengan mandi biasa. Sama dengan mandi biasa. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah kalau dilafalkan nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhalillahi ta'ala. Kalau itu untuk niat mengangkat hadas besar. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhalillahi ta'ala. Kalau di bahasa Indonesia kan sengaja aku ya niat untuk mandi dalam rangka mengangkat hadas besar karena Allah. Jadi dibunyikan niat mandinya untuk apa? Untuk mengangkat hadas besar atau yang lainnya. Kalau untuk mandi Jumat, maka niatnya adalah untuk hadir di sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri, ya nawaitul husla li'idil fitri. Sunnatan lillahi ta'ala. Hukumnya sunnah. Kalau itu Idul Adha, nawaitul husla li'idil adha. Sunnatan lillahi ta'ala. Nah, itu yang penting di hati, yang penting di hati dan diniatkan ketika dia memulai basuhan yang pertama. Memulai basuhan yang pertama dimanapun area tubuh kita. Dimanapun area tubuh kita, baik dari bawah maupun dari atas maupun dari tangan, samping dan seterusnya, kita mulai mengguyur, kita niatkan untuk mandi. Kalau mandi wajib tadi, mengangkat hadas besar. Ya. Nah, bagaimana apakah lebih afdol mulai dari atas atau dari bawah? Di sini tidak diterangkan. Tapi kalau menurut kesehatan, saya mendapatkan keterangan mandi sebaiknya dimulai dari bawah. Itu untuk kesehatan. Jangan langsung mengguyur kepala. Yaitu nanti bisa kaget tubuh kita, bisa kemudian terjadi jatuh atau kemudian stroke dan seterusnya. Tiba-tiba kita langsung ya kita guyur kepala kita. Itu nanti bisa terjadi ya
loncatan atau apa gitu ya. Mulai dari bawah dulu, ya dari kaki, guyur-guyur sampai kemudian seluruh tubuh ke atas. Nah, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, ini tidak ada kecualinya. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalanginya. Terutama adalah menjadikan air itu tidak sampai ke kulit kita. Contohnya ada cat, ada minyak, ya apalagi kemudian tinta misalkan, tinta yang bisa menghalangi air, tato misalkan ya. Kalau ada hal seperti itu masih ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit kita, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian kalau kepala kita rambutnya sangat ketal, ya, sehingga ketika diguyur, adik, 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 ya Allah, masya Allah, adik, 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 jangan di situ, jangan di situ. Nah, karena kan udah janji deh, ya, duduk, 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 duduk. Nah, ketika rambutnya ini tidak bisa hanya diguyur saja, maka harus disela-selakan pakai tangan. Ya, kalau tidak pakai sampo misalkan, ya harus disela-selakan pakai tangan. Atau kemudian jenggotnya yang sangat tebal, itu harus disela-selakan gini. Hingga dipastikan air itu sampai ke kulit kita. Ya, gitu. Kalau ada cat, maka harus dihilangkan catnya. Ya, tidak boleh ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit kita. Rata seluruhnya, dari atas sampai bawah. Termasuk kalau seorang itu belum hitan, ya seorang laki-laki itu belum hitan, adik, astagfirullahaladzim, adik jangan gitu dek, ya sakit tuh matanya ya, kan janji tuh matanya, ya jangan dilihat di situ, ya, ya tadi. Jadi kalau seorang laki-laki yang belum khitan, maka wajib apa? Ya itu apa bahasanya ini ya? Apa Pak? Mencelekkan apa? Harus dibuka itunya, katupnya itu. Kalau tidak, maka tidak sah mandinya. Karena itu bagian dari tubuh, bagian luar tubuh sebenarnya yang di dalam katupnya laki-laki itu. Makanya kalau laki-laki belum khitan itu riskan sekali ya, ya baik kesehatan maupun ini untuk terkait dengan wajib mandi ini harus dibuka sehingga ya baiknya hitan gitu ya, tidak repot-repot gitu buka gitu. Kalau sebelum balik laki-laki hendaknya sudah dihitan. Repot nanti kalau dia balik kemudian belum khitan. Ketika dia wajib mandi, maka akan repot sekali. Itu Bapak Ibu sekalian, pembahasan mengenai rukun mandi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya kita lanjutkan dengan syarat-syarat wudhu. Ada rukun wudhu, ada syarat wudhu. Jadi kalau syarat tadi tidak termasuk rangkaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi syaraitil wudu'i. Fasal pembahasan tentang syarat-syarat wudhu. Wudhunya dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat ini. Syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat wudhu ada 10 macam. Ada 10 hal. Yang pertama adalah al-islamu, yaitu Islam. Jadi Islam ini juga termasuk syarat mandi. Jadi kalau wudhu saja syaratnya ini, maka mandi sudah juga sama tentunya ya. Dia Islam. Jadi orang tidak Islam, maka tidak perlu mandi. Itu apa mandi? Mandi maksudnya mandi mengangkat hadas tadi ya. Tidak berlaku hukum kalau dia tidak Islam. Belum login istilahnya ya. Belum login. Seorang yang belum tercatat sebagai mahasiswa di STIS misalkan. Adik, adik, astagfirullah. Jangan begitu, Dek. Dek, sini, sini, sini. Seorang yang belum tercatat secara resmi sebagai mahasiswa, maka tidak berlaku hukum
mahasiswa kepadanya. Meskipun dia sehari-harinya ngepost di kampus. Meskipun dia ikut kelas, ya ikut kelas nggak boleh ya kan. Ketahuan orang nyusup kan nggak boleh. Ya meskipun dia di perpustakaan hari-hari di sana. Tapi tidak akan dicatat apapun sebagai nantinya dia mendapatkan ijazah. Ya. Maka orang tidak Islam tidak berlaku hukum ini. Dia nggak mandi, dia ya sudah ya tidak berlaku hukumnya. Maka syarat pertama Islam. Jadi ketika orang mau masuk Islam, itu disuruh mandi dulu, itu sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat, tidak ada. Kemudian kamu masuk Islam, mandi dulu. Untuk apa mandi dulu? Kalau dia mandi, mati misalkan, belum syahadat, dia masih kafir. Ya juga tidak ada ngaruh apa-apa. Tidak mengaruh angkat hadasnya juga tidak bisa. Ya dia apa? Hanya mandi seperti biasa. Maka diislamkan dulu. Syahadatkan dulu. Syahadat dulu meskipun nanti ketika ada secara resmi di masjid ya ya tentunya mandi tapi syahadatnya nggak harus di masjid kan gitu ya jadi syahadat dulu Islam dulu baru nanti dia mandi ya supaya bersih gitu ya supaya dia bersih itu baik sekali gitu ya jadi setelah disyahadatkan dulu baru dia diminta untuk mandi akan bersih nanti badannya bersih dosanya juga bersih masuk Islam. Jadi yang pertama adalah Islam. Yang kedua watamizu dan tamis, mumayyiz, yaitu adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang sudah berakal dia, sudah bisa eh, yang baik untuk dirinya dan yang tidak baik untuk dirinya. Sudah bisa itu. Mumayyiz. Maka tamyiz itu di situ adalah mumayyiz itu bisa membedakan. Ya, sudah berakal berarti. Hal yang patut dan yang tidak patut dia sudah tahu. Maka kalau seorang yang belum bisa membedakan itu ya belum wajib, belum mandinya tidak sah, wudhunya juga tidak sah. Jadi anak kecil yang belum tahu ikut wudhu gitu, ya belajar dia, bukan statusnya adalah untuk ibadah, ya belajar. Nah dia belum paham. Kemudian wan naqa'u anil haidhi wan nifasi. Yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Jadi ketika masih haid, tengah-tengah haid, mandi, ya tidak sah mandinya. Untuk ya, dia mandi untuk apa? Untuk mengangkat hadas besar. Tapi masih haid, ya tidak sah mandinya, tidak sah. Nifas juga demikian. Jadi setelah haidnya bersih, nifasnya bersih, maka dia baru mandi. Kemudian wa amma yamna'u sulal ma'i ilal basyarah. Yang keempat adalah bersih amma yamna'u. Dari sesuatu yang bisa menghalangi usulal ma'i, yaitu tercapainya air atau sampainya air ilal basyaroti pada kulit manusia. Maka mandi masih pakai apa? Masih pakai plester, ya harus dibuka plesternya. Kecuali itu bahaya ya, kecuali ketika kena air itu bahaya, maka yang di plester itu cukup ditempel-tempel air, tidak perlu dibuka. Ketika dibuka tambah tambah bahaya, itu tambah melebar sakitnya. Tapi kalau hanya pasangan apa ya istilahnya, hanya aksesori, maka harus dibuka. 17-an kemarin ya pipinya pada ditempelin bendera-bendera itu kalau mandi harus copot dulu, dicat, harus dibersihkan dulu. Masih dicat, mandi, maka mandinya tidak sah. Meskipun menghabiskan air satu satu tatmon, ya tidak hitungannya tidak itu. Mandi bisa dengan air yang sedikit tapi rata seluruh tubuh dan sampai seluruh airnya itu bisa, ya. Jadi masalahnya adalah sampai atau tidak itu. Caranya adalah kalau mau hemat air itu ditaruh di tangan
kemudian diratakan aja terus. Pokoknya sampai tidak terangkat tangan itu bisa dihitung satu sampai air itu. Kemudian sambung lagi, ya diseratakan sampai belum terangkat tangan itu ke mana-mana itu masih dihitung sampai air itu. Kalau diangkat ya harus air lagi, dan airnya bukan diusap tapi air itu ada di dalam tangan, di tangan dia. Meskipun nanti begitu ditempelkan ke kulitnya, ya terus dilanjutkan sampai semuanya, ya. Jadi sebenarnya bisa hemat itu. Misalnya pengantin baru itu kadang-kadang malu gitu ya. Malu nggak ya? Mau mandi kelihatan apa bapak ibu mertua gitu ya. Itu bisa di ini tuh bisa diakalin, nah, tapi bukan ngakalin ya. Maksudnya itu sah gitu ya. Mandi malam-malam di gosok kepala gitu kan. Semua kan tidak harus kopyoh-kopyoh ya. Tidak harus pakai handuk gitu ya, kelihatan basah semua, kan tidak harus seperti itu ya. Tapi kalau saya biasanya mandinya ini ya, enak pakai air shower gitu ya, segar gitu ya. Nah, kalau misalkan kita kondisinya adalah airnya terbatas, lagi susah air, hemat air. Nah, itu caranya ya, asal tahu caranya maka dengan air yang sedikit itu bisa sampai atau bisa sah mandinya. Jadi nggak boleh ada yang menghalangi air itu sampai kepada kulit kita seluruhnya, ya. Termasuk pada lipatan-lipatan tubuh kita. Maka kalau sampai pada lipatan dubur misalkan ya, bicara fikih memang begitu. Itu seorang itu ya sebaiknya adalah dalam posisi dia duduk. Dia duduk kemudian dia bersihkan duburnya sehingga lipatan itu bisa terbuka, bisa kena air. Ya, jangan sampai kemudian hanya di luar saja, maka air tidak sampai kepada kulit di lipatan-lipatan itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Ini penting untuk dilakukan agar kemudian ibadah kita, ibadah yang sifatnya syar'i, ibadah yang sifatnya zahir ini sah. Ibadah itu ada dua, ibadah batin, ibadah zahir. Ini adalah bagian dari ibadah batin tadi. Rukun-rukun itu zahir semua, ya. Ya, tetapi ini penting untuk supaya tidak terkena hukum. Ya, kita ibadah batin bagus tapi zahirnya salah semua. Ya enggak sah, ya. Karena tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW secara zahir. Itu bagaimana tata cara ibadah itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dirumuskan oleh para ulama menjadi rumusan fikih, ya, gitu. Kenapa demikian? Kenapa kok tidak langsung kepada bagaimana cara Nabi dan seterusnya? Ya karena kita terbatas untuk bisa memahami secara langsung dari Nabi. Sangat, sangat terbatas kita. Sudah ada rumusannya yang dirumuskan oleh para ulama dalam ilmu fikih, kita tinggal pakai saja. Nah, ini kitab Safinatun Najah, ini kitab yang kecil, ya. Memang kalau ada kitab yang lebih gede lagi, lebih tebal lagi itu setiap pembahasan ada hadisnya, ya. Itu kitabnya lebih besar lagi. Ya, kita yang ini dulu, ya, yang dasar dulu. Kemudian berikutnya adalah wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Wa alla yakuna, dan yang kelima adalah hendaknya tidak ada 'alal udwi pada anggota tubuh itu sesuatu yughayyiru yang bisa merubah al ma'a air. Jadi di tubuh kita meskipun air itu tempel di kulit kita, tapi tidak ada di kulit kita ini sesuatu yang bisa merubah air itu. Misalkan minyak yang terlalu wangi, misalkan, gitu ya. Maka ketika air itu kena di tubuh bagian tubuh kita yang air itu bisa berubah berubah baunya. Itu hati-hati. Jadi di sini dicontohkan minyak za'faron gitu ya. Jadi minyak yang
bisa merubah sifat air itu baik rasanya maupun warnanya maupun baunya. Ya, ini hendaknya kita hati-hati. Jadi dibersihkan dulu ya. Kalau ada lilin, ya lilin juga bisa menghalangi minyak, kemudian minyak wangi, ya dibersihkan dulu. Atau rambut kita yang pakai apa? Pakai uh, minyak ya, apa Pak ya? Krim ya. Pakai krim yang tebal, wangi gitu ya. Kemudian kena air, itu bisa saja airnya itu tidak sampai ke ke rambut kita karena dihalangi oleh minyak rambut kita itu. Ya bagaimana caranya? Pokoknya dihilangkan dulu. Ya disampoin dulu. Biasanya kalau udah disampoin hilang itu. Disampoin itu nanti hilang. Kalau masih berminyak itu kadang air itu kelimis. Kita kena ini masih kelimis tangan kita itu. Nah itu berarti air itu masih masih belum nempel. Kok sulit ya? Sebenarnya nggak sulit lah ini ya. Sulit itu karena kita menyulitkan diri aja. Ini nggak sulit. Kemudian wal ilmu dan mengetahui bifardiyatihi dengan fardunya wudhu. Tahu bahwa wudhu untuk sholat itu fardu. Wudhu untuk sholat ini hukumnya wajib. Tahu dia. Jadi kamu wudhu untuk apa? Ya wudhu saja. Ya. Kalau kamu tidak wudhu sholat gimana? Nggak apa-apa. Nah berarti dia tidak tahu bahwa wudhu itu fardu ketika dia mau sholat, mau baca Quran, mau tawaf. Ya. Dia harus tahu bahwa wudhu itu adalah fardu, wajib. Kemudian wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Wa alla ya'taqida dan hendaklah tidak yakin atau tidak meyakini bahwa fardhon satu fardu min furudihi dari fardunya wudu, rukun-rukunnya wudu, sunnatan. Dia kira itu adalah sunnah. Maka kalau tidak bisa membedakan mana fardu, mana sunnah, maka di sini dikatakan wudhunya tidak sah. Nah ini kan berarti harus tahu, harus belajar. Ya kalau tidak ngaji atau tidak belajar, bagaimana tahu kita yang mana ini fardunya wudhu? Ya, basuh tangan ini fardu apa sunnah? Ya. Basuh muka ini fardu apa sunnah? Tidak bisa membedakan. Maka dikatakan di situ dia wudhunya tidak sah karena tidak memenuhi syarat wudhu. Jadi harus tahu. Maka dari itu wajib belajar. Maka dipastikan kita dan juga anak-anak kita tahu wudhu itu penting sekali ini. Mana yang wajib fardu wudhu? Menurut madhab Syafi'i yang fardu adalah niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, kedua tangan sampai siku ya maka sunnahnya itu dari ujung jari ke siku, bukan dari siku ke ujung jari. Itu siku ke ujung jari, siku sampai ujung jari. Ini adalah dari ujung jari sampai siku. Ini sunnahnya. Di bahasa airnya begini ya, bukan begini dikocor apa ini keran begini, gini dari siku ke bawah, siku ke bawah. Tapi dari tangan ini air sebenarnya satu ini cukup kok ya. Kan kita kan banyak itu karena supaya mantep aja gitu ya. Malah bisa itu ya. Air ini satu gini udah cukup itu bisa diratakan ke seluruhnya. Ah cukup ini. Ini juga segini udah cukup. Maka wudhu dengan satu botol air aqua gelas itu cukup sebenarnya tuh. Wudhu. Kemudian fardu wudhu adalah mengusap bagian kepala kita, rambut atau kepala yang ada di rambut kepala, kulit kepala atau rambut yang ada di kulit kepala itu. Bagian manapun bisa. Kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau mazhab Abu Hanifah semuanya. Maka yang selamat semuanya, gitu ya. Kita lakukan semuanya, kita usap semuanya supaya dapat. Mazhab Hanafi dapat, mazhab Syafi'i jelas dapat.
Karena nanti yang benar berarti kita dapat dua-duanya gitu. Diusap semua. Itu lebih selamat. Keluar dari perbedaan pendapat. Kalau kita sedikit saja kan, menurut Abu Hanifah nggak sah itu. Tapi menurut Imam Syafi'i sah dikit. Tapi kalau semua, dua-duanya sah. Jadi kita keluar dari perbedaan itu lebih baik. Kemudian mengusap kepala tadi dan membasuh kaki. Itu yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki semua, termasuk di sela-selanya, dibasuh semua, dan tartib. Itu adalah fardunya wudhu. Selain itu sunnah. Selain itu sunnah. Membasuh tangan 3 kali, membasuh 3 kali itu sunnah. Kemudian telinga itu juga sunnah. Maka kalau udah tahu nih telinga ini rukun atau tidak, ya berarti belum bisa membedakan mana yang rukun, mana yang tidak. Ini ya jangan sampai terjadi. Kemudian wal ma'ut tahur, dan menggunakan air yang suci dan menyucikan yang disebutkan sebelumnya. Suci dan menyucikan airnya itu. Bukan suci tidak menyucikan. Maka tidak, adik, tidak boleh berwudu dengan air yang sudah dipakai untuk wudu atau menghilangkan najis. Namanya mustakmal. Tidak boleh ya menurut Imam Syafi'i. Harus suci dan menyucikan. Apalagi menggunakan air najis. Tidak boleh. Tidak sah wudunya. Atau mandinya juga tidak sah. Menggunakan air yang tidak bisa mensucikan. Kemudian berikutnya yang ke-9 adalah wadukhulul wakti, dan masuknya waktu. Ya. Masuknya waktu ini khusus bagi mereka yang beser, ya, kena penyakit beser. Jadi dikit-dikit bisa keluar itu tidak apa ya, udah dol atau bagaimana ya. Jadi air seninya itu keluar gitu. Maka dia pakai pempes. Nah, kalau yang dia pakai pempes itu atau wanita yang ada sakit pendarahan di luar haid, tuh namanya istihadah. Dia wajib sholat tuh. Keluar seperti kayak haid tapi sudah di luar masa haid. Maka itu darah penyakit. Maka dia harus pakai pakai pempes ya. Atau ditahan pakai itu, dia mau sholat. Nah, wudhunya adalah setelah masuk waktu. Tidak boleh wudhunya sebelum masuk waktu bagi yang sakit seperti ini. Atau bagi yang beser tadi itu. Jadi najis terus gitu ya. Pakai pempes. Sebelum sholat, masuk waktu, ganti pempesnya, pempes baru, kemudian wudhu. Setelah wudhu sholat, mau keluar gak apa-apa itu. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemaaf. Tahu hambanya yang demikian. Yaitu sulit sekali ya. Maka dia harus masuk waktu baru wudhu. Kalau kita yang sehat, ya nggak perlu begitu. Kita wudhu maghrib bisa dipakai isya. Ya bahkan yang bisa dipakai untuk subuh kalau tidak batal wudhu kita. Bisa sampai subuh nanti. Atau sehari malam. Nggak batal juga bisa. Tapi bagi yang mereka yang beser tadi, sakit, pakai pampers, kan najis itu pampersnya. Sholat dalam kondisi najis, nggak apa-apa. Dengan syarat udah masuk waktu, bersih, ganti pampers, baru kemudian dia wudhu. Sholat mau keluar nggak apa-apa itu. Dan yang terakhir, wal mualatu mualah. Atau bersambung lidah imil hadasi bagi mereka yang daim al hadas tadi itu, yang beser atau sakit tadi itu, atau wanita yang istihadah ya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita malam hari ini. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la La ilaha illa ilaha anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu Wal ilaik. afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.